Perkenalkan, nama saya Kada Arsyawan dengan NIM 2115071037, konsentrasi otomotif. Di sini saya akan ngebahas topik masa depan tenaga kerja Indonesia. Masalah ini tuh sering jadi kontroversi, tapi ya mau nggak mau itu keseimbangan otomasi yang sering dianggap sebagai sebuah proses buat ngeganti kerjaan manusia pakai robot AI atau teknologi lain yang meningkatkan produktivitas tanpa banyak peran tenaga manusia. Percaya nggak percaya, perusahaan dunia itu satu persatu mulai ngeganti tenaga kerja mereka pakai robot dan juga program komputer. Contohnya pabrik BMW yang sudah mau otomatis 95% proses perakitan mobil dan mampu memproduksi 1000 mobil tiap hari. Terus ada juga nih gudang pintar atau smart building punya Amazon dengan robot yang bisa nyortir dan juga mindahin barang kiriman ke tempat yang ditentuin dengan lebih cepat, akurat, dan juga minim kecelakaan. 10.000 robot baru buat ngejalanin operasinya ini tuh lebih banyak daripada perekrutan karyawan yang cuma 1000 pekerja baru. Kita bisa lihat nih iklan ganti tenaga manusia dengan tenaga robot teknologi lain. Itu adalah sebuah fenomena yang harus meningkat tiap tahun. Cepat atau lambat hal ini emang gak terhindarkan. Teknologi otomatis bisa bekerja dengan lebih efisien, akurat, dan bisa kerja non-stop. Gak bisa capek, gak bisa hilang konsentrasi, jadi hasil pengerjaannya itu lebih stabil. Produktivitas yang dilahirin itu jadi jauh lebih tinggi daripada manusia. Bahkan menurut analisis tengah dari aktivitas kerjaan di dunia itu bisa diotomatis pakai teknologi. Yang paling gampang digantiin itu adalah kerjaan yang sifatnya repetitif, gampang diprediksi dan ada di lingkungan yang terkontrol. Misalnya tuh kayak aktivitas perakitan buruh, operator mesin data entry, aktivitas administratif, dan masih banyak lagi. Diperkirakan sepanjang 2016 sampai 2030 kita 15-30% tenaga kerja di dunia bakalan digantikan sama robot otomatis. Artinya ada 400-800 juta pekerja yang terancam pekerjaan, harus alih profesi mencari pekerjaan baru. Sebetulnya fenomena ini tuh udah bisa kita lihat di beberapa negara lain. Misalnya sepanjang tahun 2014 sampai 2018 kota Dongbuang di Cina 280 pekerja digantikan pakai 91.000 robot industri. Selain itu, Foxconn, perusahaan manufaktur iPhone di Cina, sepanjang 2012 sampai 2016 udah ngeganti lebih dari 400.000 pekerja pakai puluhan ribu robot. Dengan terus penggantian tenaga kerja manusia pakai robot otomatis di dunia industri ini, lagian kan tenaga kerja di Indonesia masih terbuang murah banget. Nggak ada untungnya deh perasaan invest mahal-mahal otomatis jadi salah. Meskipun kelihatannya tuh lambat, perusahaan di Indonesia juga mulai otomatis sejak tahun 2000 sampai 2015. Hampir 30% perusahaan di Indonesia sudah berinvestasi di teknologi informasi buat ngerjain aktivitas rutin. Contohnya pabrik antara Daihatsu Motor di Karawang udah mau otomatis 42%. Aktivitas produksi mobilnya pakai 300 robot. Selain itu di Indonesia mau otomatis pembuatan info dan bisa memproses 3 juta invoice secara lebih cepat dan lebih akurat. Dan yang paling kita kenal teknologi yang dipakai ojol dan taksi online. Sudah bisa mempertemukan penumpang antara sopir tanpa perlu repot-repot
menghubungi customer service. Nah, menurut laporan Magic tahun 2019, di tahun 2030 nanti sekitar 16% atau 23 juta tenaga kerja Indonesia bahkan tergantiin dengan teknologi. Wah, kalau tenaga kerja kita digantikan sama teknologi, berarti bakalan banyak pekerja yang kena PHK dong. Terus bagaimana nasib mereka, jadi pengangguran massal dong ya. Jangan khawatir, dulu ada banyak resep yang mendukung kalau udah setiap teknologi otomatis itu justru lebih banyak meningkatkan kesejahteraan. Laporan dari proses tertentu kalau otomatis di Indonesia bisa naikin gaji pekerja sampai 7% per tahun. Soalnya para pekerja ini pun dialih petugas yang lebih kompleks dan belum bisa digantiin sama mesin. Misalnya para petani yang sebelumnya itu ngelakuin kerjaan manual, sekarang bisa digantikan mesin dan bisa ngehemat 6 jam per minggu. Jadinya para petani itu lebih bisa fokus mikirin hal yang lebih penting, misalnya perencanaan pertanian lebih strategis. Contoh lainnya nih, bagian pekerjaan guru buat bikin soal dan koreksi tugas murid itu udah bisa digantiin sama teknologi. Jadi para guru bisa menghemat waktu buat ngoreksi tugas dan ujian, mereka tuh bisa lebih fokus gitu ya, bukan ngajar. Dan juga bikin sistem pengerjaan yang lebih menarik pakai bantu teknologi. Contoh lainnya bisa kita lihat dari kehadiran ojek online. Tanpa sadar itu pun juga salah satu bentuk otomatis yang dijembatani sama sebuah aplikasi penumpang yang 10 tahun lalu butuh 15-20 menit buat ngehubungin operator telepon. Sekarang cuma butuh waktu kurang dari 30 detik sampai kita sadari proses otomatis itu sudah terjadi di Indonesia. Dan banyak aktivitas yang sebelumnya dikerjakan manusia sudah bisa otomatis pakai teknologi. Berkat hal tersebut, dalam 15 tahun kerja di Indonesia tuh bisa ngehandle pekerjaan repetitif sebanyak 16% atau sekitar 5,5 jam kerja per minggu. Kehadiran mereka beberapa tahun lalu itu mungkin ngilangin kerjaan operator CS taksi tradisional. Tapi ya secara bersamaan mereka tuh juga nungguin banyak lapangan kerja baru yang lebih relevan sama dunia digit transaksi modern. Misalnya di tahun 2019 tenaga kerja di seluruh Indonesia termasuk driver dan juga UMKM yang jadi mitra teknologi informasi ini mungkin bakalan bikin beberapa pekerjaan punah, tapi otomatis itu juga nyiptain lapangan kerja baru yang lebih besar. McKinsey memproyeksikan sampai 2030 bahkan ada 27. Yang pertama itu adalah pekerjaan fisik yang enggak gampang diprediksi. Misalnya tuh kayak pekerjaan konstruksi yang harus menyesuaikan sama kondisi lapangan, terus kerjaan yang butuh interaksi sama manusia, personal trainer, mentor, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kerjaan yang butuh kayak seniman, influencer, musisi, olahragawan, dan lain-lain. Itulah beberapa kerjaan yang bisa dibilang tuh buat sementara. Walaupun memang perkembangan teknologi itu bisa jauh lebih cepat dari dugaan kita. Oke, mungkin kamu ada yang kepikiran gitu ya, emang ya otomatis ini bagus enggak sih sebenarnya buat sebenarnya buat ekonomi secara keseluruhan. Sebetulnya pertumbuhan PDM Indonesia masih bergantung banget sama sektor konsumsi yang didapetin dari pertambahan jumlah penduduk. Tingkat konsumsi yang besar tuh emang bagus sih buat perekonomian, tapi dikhawatirkan strategis buat jangka panjang. Soalnya kalau misalnya nggak ada konsumsi doang,
Berarti kita tuh bakalan coba di negara konsumen yang bergantung sama pertumbuhan penduduk dan juga jumlah populasi masyarakat. Teknologi otomatis bisa ngedukung pertumbuhan PDB yang lebih kokoh karena produktivitas bisa ditingkatkan tanpa perlu nganterin perubahan penduduk. Analisisnya dari Prospera yang memperkirakan ini kalau otomatis bisa meningkatkan pertumbuhan PDB sebanyak 1,2 sampai 2,1% atau sekarat sama 3.000 sampai 5.000 triliun rupiah dalam tahun. Artinya apa pendapatan per kapital bisa naik sekitar 10,8. Kalau dari proyeksi ini ya tadi yang buat mencapai itu sebetulnya kita sebagai masyarakat juga lebih cepat buat mempersiapkan diri dengan cara mempelajari banyak kemampuan dan skill terbaru yang dibutuhin di masa depan. Karena ini kira-kiranya sekitar 20% tenaga kerja Indonesia harus mempelajari skill baru sesuai permintaan pasar nanti. Survei dari World Economy Forum tahun 2020 nunjukin kalau 8 dari 10 kerjaan yang mengaku dari masa depan itu berkaitan sama teknologi. Bisa dibilang dulu banyak dikenal masyarakat Indonesia sebelumnya. Nah, gimana ya kesehatan tenaga kerja dan industri Indonesia jadi PR besar buat sekitar semua karena di proses adaptasi masyarakat tuh masih terbilang lambat dan juga resisten terhadap teknologi. Dan Johnson World Economy 2020